Ada tuyul di rumahku. Tuyul derdastar. Rin, Arin, kamu lihat uang Mas di dalam sini enggak? Teriak Mas Rian sambil menunjuk kaos kaki hitamnya. Loh, enggak tahu Mas. Memangnya Mas Rian punya uang? Katanya tadi pagi habis. Ya, punya. Kemarin bonus lembur. Jawabnya dengan masih bolak-balik kaos kakinya, sehingga mengeluarkan bau busuk karena lama tak dicuci. Duh, lah ditaruh mana sama Mas Rian? Ya kalau aku tahu, aku nggak nanyarin. Semburnya. Duitnya berapa sih, Mas? Ya, adalah. Jawabnya ambigu. Ia berlalu dengan kasar. Ia masih sibuk mencari uangnya yang entah laip kemana. Aku tak tinggal diam, mengikutinya dari belakang dan membantu mencari uangnya yang hilang. Di acak-acaknya rak sepatu, ia rogoh satu persatu sepatu lama yang bertengger manis di atas situ. Mas Rian mulai frustasi kala pencariannya tak membuahkan hasil. Mas Rian lupa kali, kataku, dengan kegiatan menengok bawah kolong ranjang dekat rak sepatu. Mana tahu uangnya bisa jalan. Nggak mungkin, Rin. Mas ingat betul, terakhir Mas lihat tadi pagi masih utuh di sini. Lah masak uang bisa jalan Mas. Arin, Mas serius? Aku juga serius, Mas. Kalau ada di situ mana mungkin sekarang nggak ada. Aku loh, enggak tahu kalau Mas Rian punya uang. Sikah decaknya kesal. Merasa lelah mencari uangnya, Mas Rian menuju dapur. Menyeruput kopi yang sudah kubuatkan siang tadi. Anak-anak kemana, Rin? Lagi main di Bude Patmi, Mas. Tadi aku tinggal sebentar bobokin klorin. Dengan hitungan menit, air hitam itu tandas diminumnya. Tak lupa kepulan asap ia ciptakan dari rokok kesayangannya itu. Sesekali ia melirik benda pipihnya dengan tersenyum menanggapi apa yang ditampilkan di dalamnya. Entah apa, aku tak tahu. Oh ya Mas, hati-hati loh, jangan nyimpen uang sembarangan. Tadi pagi Bu Patmi cerita, katanya pas pagi itu uangnya masih ada 100.000 pecahan 50 ribuan dua pas yang dilihat lagi sudah tinggal satu lembar 50 en. Kok bisa? Tanya Mas Rian antusias. Katanya sih, dihabisin tuyul. Ngeri ya Mas. Jawabku bergidik ngeri. Mosok sih, Rin. Zaman gini masih ada tuyul. Jangan salah, Mas. Sekarang tuh zamannya serba susah. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk dapetin duit. Bahkan nyawa orang aja berani dihilangkan. Demi uang. Penjelasanku membuat Mas Rian melongo. Tapi kalau tuyul ngambil duitnya milih-milih sih Mas. Dia ngambilnya sesuai tuannya beli dari dukun. Misalkan belinya 50 ya, yang diambil uang pecahan 50 ribuan. Mas Rian masih menyimak, sambil sesekali tangan kanannya menyomot tempe goreng di meja makan. Terus, dia juga milih-milih kalau mau ambil duit orang. Kataku, seraya menatapnya intens. Milih? Milih yang gimana maksudnya? Tanyanya yang mulai terpancing. Iya, dia milihnya orang yang demawan, suka jajanin orang, tapi pelit pada keluarga sendiri. Jawabku dengan memberi penekanan di akhir kalimat. Ia menelan saliva berkali-kali. Setelah itu berlari terburu-buru menuju gudang belakang. Ke kamar, kembali gudang lagi lalu keluar. Aku dibuat keki dengan tingkah konyol suamiku itu. Keesokan harinya, seperti biasa aku menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri, menyiapkan keperluan suami, seragam anak-anak, kemudian sarapan mereka. Semua kulakukan beruntun hingga suami dan ketiga anakku berangkat sekolah. Sedangkan aku di rumah bersama si bungsu yang masih berusia 1 tahun. Saat mereka pergi apakah aku tidur? Tidak. Kulanjutkan aktivitasku membersihkan seluruh ruangan yang lebih pantas disebut kapal pecah ini. Untung saja si bungsu bisa diajak kerja sama tak rewel ketika aku melakukan pekerjaan rumah. Setelah semuanya beres, tinggal bersantai sebentar sambil menunggu ayah dan ia pulang dari TK. Sebelum itu, ku sempatkan untuk mengintip penyimpanan uang suamiku tercinta. Aku terkekeh geli saat melihat uang merah-merah suamiku yang berubah menjadi hijau dengan 3 angka 0 di belakang kedua. Rupanya kau percaya dengan dongeng istrimu ini, Mas. Hingga kau menukarkan semua uangmu menjadi pecahan ke-2.000. Oke Mas, mungkin jika tuyul nggak doyan dengan uang itu, tuyul berdasar 1 ini masih doyan untuk mengantonginya. Dan cerita tentang Bude Patmi kemarin aku juga tak bermaksud bohong.
Ya memang uangnya 100 tinggal 50 dalam sehari wong dipakai beli belanja dan jajanan cucunya. Aku terkekeh geli. Senyumku terkikis kala mengingat kejadian kemarin. Mas, berasnya habis. Bumbu-bumbu dapur juga sudah menipis. Arin sudah nggak pegang uang loh. Mas Rian segera mengeluarkan dompetnya setelah mendengar laporanku. Ia menghitung beberapa lembaran merah hingga lembaran terakhir. Mungkin jika kilo taksir itu sekitar 2.500.000 N. Dan ia memberikanku 1 lembar merah itu. Nih, dihemat ya. Buat 1 minggu. Hatiku yang gembira itu mendadak ngilu. Aku masih belum bicara. Hanya memandang sisa lembaran yang ia masukkan lagi ke dompet, lalu beralih lembaran merah di tanganku. Kenapa? Cukup kan? Cukuplah. Masak nggak sih? Dihemat Rin, jangan boros-boros. Keperluanku juga banyak. Keperluannya banyak, dia bilang. Lalu bagaimana denganku yang harus mengatur keuangan yang harus cukup dimakan berenam? Sementara semua bahan pokok naik, bawang merah yang semakin melejit, belum lagi minyak goreng, belum lagi jajanan anak-anak. Dia mah nggak tahu betapa sakitnya hati ketika anak meminta, tapi nggak bisa memberi. Kepalaku nyeri membayangkan semua itu. Ini bukan pertama kali. Bahkan ini sudah sekian kali, kalau meminta uang selalunya makan hati dulu. Ingin rasanya aku bekerja lagi. Tapi bagaimana dengan keempat anakku yang masih kecil-kecil? Dengan hembusan nafas kasar aku berlalu, bersiap menyiapkan keperluan mereka. Setelah kepergian mereka, aku menata jajaran sepatu yang berserakan. Sebenarnya sudah lama ingin menatanya. Rasanya risih melihatnya berantakan. Tapi tubuhku yang lemas akibat hamil muda membuatku urung melakukannya. Tiba di sepatu yang terakhir. Kulihat kaos kaki Mas Rian yang lama dan tak pernah tercuci. Aku berniat mengambilnya untuk dicuci. Saat memegangnya, terasa ada yang aneh. Kubuka bungkusannya. Ternyata ada lembaran uang yang bagiku itu sangat banyak. Berjumlah 1 juta rupiah. Sebenarnya ingin ku simpan dan ku kembalikan pada Mas Rian. Tapi mengingat sifat pelitnya Mas Rian membuatku berubah pikiran. Akhirnya ku simpan sendiri. Toh ini juga untuk keperluan keluarga. Bukan untukku berfoya-foya. Di samping itu benar atau salah? Masa bodoh? Aku sudah lelah. Usai membersihkan rak sepatu, aku beralih ke mainan anak-anak. Aku memilah-pilihnya yang mana masih dipakai dan sudah tak terpakai. Yang tak terpakai ku simpan saja di gudang. Lagi-lagi aku dibuat terkejut mendapati simpanan uang suamiku. Yang ini justru lebih banyak. Sungguh, aku dibuat kagum olehnya. Begitu banyak dia simpan uangnya hingga ia biarkan istri dan anaknya kelaparan. Ah, mungkin Mas Rian mau kasih kejutan buat kita. Sehingga ia menabung dengan keras. Ting! 1 pesan masuk di handphoneku. Tertera nama Dewi. Ku buka pesannya. Aku dikejutkan dengan gambar kiriman Dewi. Sebuah foto yang menampilkan Mas Rian sedang di toko emas pasar Blok S. Tunggu. Siapa wanita yang dirangkulnya itu?